kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat sore hari ini kami boleh merayakan perayaan Natal Sabtu Ceria di Kim 1 ini. Engkau memberkati ya Tuhan anak-anak kami yang boleh hadir, mereka dengan sukacita boleh dapat merayakan hari kelahiran-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, jangan sampai sia-sia kedatangan kami ya Tuhan, perayaan kami, perayaan Natal ini pada sore hari ini. Kami rindu berkat Tuhan, turunlah atas kami. Tumpahkan tangan-Mu yang penuh kuasa, mengurapi setiap kami yang hadir, mulai dari yang paling kecil, anak-anak kami, sampai yang paling besar, bahkan setiap orang tua yang hadir, kami semua di tempat ini. Berkati kami, urapi kami Tuhan dengan pengurapan baru-Mu. Kuasa Allah, kuasa dari surga dan tempat yang maha tinggi, turunlah atas kami di tempat ini. Jamah setiap kami, jamah setiap hati. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja dengan luar biasa di tempat ini. Dan kami ikat setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, setiap roh yang tidak berasal dari Tuhan, yang mencoba-coba mengganggu dan mencuri firman Tuhan dari hati dan pikiran kami, yang tidak mau taat, tidak mau melakukan firman Tuhan. Kami ikat, kami tolak, dan kami usir dari kehidupan kami, dari hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Seluruh pemberitaan firman Tuhan ambil alih Roh Kudus. Engkau yang ditinggikan, dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Miss Seni yang boleh mengundang saya untuk dapat memberitakan firman Tuhan di perayaan Natal ini. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Nanti Mem kasih untuk 5 orang uang jajan, ya, kalau berhasil menjawab pertanyaan yang Mem berikan. Siap? Siap. Hanya berapa orang? Siap? Siap. Oke, mantap. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, yang bisa mendapatkannya langsung berdiri. Ayo, Yohanes 10 ayat 10. Ya, berdiri langsung. Ya, baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita baca Yohanes 10 ayat 10. 1, 2, 3. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, dan kita boleh merayakan Natal pada malam hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, ya, yang mengatakan bahwa firman Tuhan pada kitab di sore hari ini dalam perayaan Natal ini yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk memberikan hidup yang kekal. Tapi iblis datang untuk mencuri hidup kekal itu. Ada perbedaannya kan? Ya. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dia datang untuk memberikan hidup kekal. Bukan hanya hidup sekarang ini, tapi hidup selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Tidak pernah tua. Kekal dan terus muda. Sudah hidup di dunia, hidup juga nanti di surga. Tapi iblis datang, namanya pencuri. Dia mau mencuri hidup kekal yang mau Tuhan berikan kepada kita semua. Ya. Nah, kelahiran Yesus ditandai dengan pembunuhan anak-anak kecil yang berusia 2 tahun ke bawah oleh Raja Herodes. Ya. Kenapa? Karena Raja Herodes tidak senang kalau ada raja yang lahir, kata orang-orang Majus, di Bethlehem di tanah Yudea. Jadi dia marah, dia iri, dia tidak senang, dia mau membunuh anak-anak yang baru lahir, terutama anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Nah, waktu itu malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, bapak di dunia, bapak Tuhan Yesus di dunia, katanya pergi ke Mesir.
Ya, mereka pindah-pindah dari Mesir, ya, udah di situ dia tinggal terus. Dikatakan lagi mereka mendengar bahwa Herodes sudah mati dan digantikan oleh Arkelaus, ya, saudaranya, ya, anaknya. Dan Tuhan juga mengingatkan dalam mimpi supaya dia kembali ke Bethlehem. Tapi Yusuf takut, nanti sama aja si raja yang baru itu nanti mau membunuh anakku juga, katanya. Akhirnya mereka tinggal di Nazaret. Makanya Tuhan Yesus disebut Nabi dari Nazaret, ya, Yesus dari Nazaret, ya, Yesus dari Nazaret, Tuhan yang besar di Nazaret. Nah, waktu dulu itu Lucifer adalah seorang malaikat Tuhan yang memimpin lagu penyembahan kepada Tuhan di surga. Ya, waktu itu dia sempat berpikir, wah, enak sekali ternyata memimpin pujian, enak sekali ternyata memimpin, ya, memimpin choir di surga, enak sekali ternyata disembah-sembah oleh malaikat. Aku maulah juga seperti itu. Dia masih berpikir di dalam pikirannya, tapi belum sampai kepada ucapannya. Tiba-tiba Tuhan mendengar dan berkata kepada malaikat Mikael supaya malaikat Mikael mengusir siapa tadi? Lucifer dari surga. Oh, ternyata dia tidak mau sendirian diusir. Dia hasut, dia bisikin ke malaikat-malaikat yang lain, ayo ikut aku, kita keluar aja dari sini, gak enak hidup di sini, katanya. Dia berkata-kata yang jahat tentang Tuhan, ya, kepada kawan-kawannya sesama malaikat. Mereka terhasut, dan akhirnya mengikuti siapa? Lucifer. Dan Lucifer ini tidak mau sendirian, dia membawa sepertiga anggota malaikat, ya, yang ada di surga untuk pergi. Dan akhirnya mereka tinggal di bumi. Ya, waktu itu Tuhan sudah menciptakan bumi, tapi hanya sampai ayat 1. Apa? Kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Masih itu. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita apa? Menutupi samudra raya. Kenapa gelap gulita? Karena waktu itu terjadi peperangan di surga antara malaikat Mikael dengan Lucifer. Makanya dikatakan ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan apalagi Roh Allah melayang-layang di atas bumi, permukaan air. Wah, luar biasa, ya, hafal ya. Luar biasa. Nah, ketika itu Tuhan tidak habis akal. Harus ada yang menggantikan posisi si Lucifer. Jadi dia menciptakan manusia pada hari keberapa? Pada hari keberapa? Ke-6. Sesudah binatang-binatang di darat, ya. Sesudah binatang-binatang di darat selesai semua, udah diciptakan tumbuh-tumbuhan, udah bisa makan sayur, ya kan? Ada buah dari tumbuh-tumbuhan itu, ada air, ada sungai, ada laut, ada matahari, ya, ada bulan, semua sudah selesai dan siap untuk dinikmati oleh satu pribadi, yang menjadi ciptaan manusia, yaitu yang menjadi ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Ya, enak ya, semua disediakan Tuhan. Jadi kita pun jangan khawatir, karena sebelum kita lahir Tuhan juga sudah siapkan apa-apa yang kita butuhkan. Sama seperti Tuhan mau menciptakan manusia pada hari ke-6, Dia menciptakan
manusia sesudah selesai semuanya, supaya dapat dinikmati oleh manusia itu, supaya dia tidak kelaparan, supaya dia tidak kehausan, dan dia juga ada ya berkat menikmati semua yang diciptakan Tuhan. Nah, ternyata Lucifernya melihat bahwa ada yang menggantikan dia, yang menyembah dia. Wah, ternyata ada, diciptakan mirip sekali dengan Tuhan. Waduh, ternyata aku sudah yang benar-benar diusir, kata si Lucifer. Dia berubah menjadi si ular, mengganggu ciptaan Tuhan. Dia mau siapa namanya yang diciptakan itu? Adam. Dia mau si Adam itu hancur dan diusir dari tempatnya, apa namanya? Taman Eden. Dia mau supaya Adam itu juga diusir dari Taman Eden, seperti dia diusir dari surga. Berhasil nggak? Berhasil. Ya, benar-benar ya jahat si iblisnya. Bahkan Tuhan menghukum mereka. Kalau si laki-laki Adam dihukum susah payah mencari nafkah sampai pagi pulang malam, ada pagi pulang pagi ya, suami-suami ya kan, bapak-bapak kita ada yang kerja shift sampai 3 kali shift, kurang tidur, jarang berjumpa dengan kita ya. Bahkan ibu-ibu yang perempuan apa katanya? Susah payah melahirkan, bahkan karena saking susahnya meninggal. Ya itu susahnya. Gak ada ibu-ibu waktu melahirkan dia ketawa, mau melahirkan ketawa, tapi dia menjerit kesakitan. Coba nanti tanya sama mama, Mak, waktu melahirkan aku ketawa atau nangis, Mak? Enak atau susah, Mak? Ya, coba kita tanya nanti. Pasti dibilang susah kali pun, makanya bandelkan kau. Saking susahnya melahirkan, pantaslah kau bandel. Gitu ya kan? Ada yang seperti itu. Jadi orang tua, ibu itu mengingat proses waktu kita melahirkan. Nah, si ular itu apa hukumannya? Dia tidak mempunyai apa? Kaki, berjalan dengan parut, berjalan dengan perut. Makanannya apa? Debu. Ya, makanannya debu. Nah, terus berlanjut, akhirnya permusuhan terjadi antara manusia dengan iblis. Kenapa? Karena masing-masing sudah mendapatkan hukuman. Makanya sekarang terjadi pemberontakan di mana-mana karena iblis tidak senang. Kalau Tuhan menciptakan manusia itu tidak memberontak, tapi baik-baik semuanya, tidak senang. Makanya jangan salah, kalau di satu rumah ada salah satu yang memberontak atau melawan kepada orang tua, entah itu kakak, entah itu abang, entah itu adik kita atau kita sendiri. Itu pekerjaan siapa? Setan. Iblis. Si Lucifer dan kawan-kawannya yang tadi diajak keluar dari surga, yang diajak memberontak dari surga. Nah, hati-hati. Makanya kalau terjadi seperti itu, kalau ada bisikan untuk memberontak atau melawan, ingat, itu pekerjaan siapa? Iblis atau si Lucifer dan kawan-kawannya. Nah, Tuhan mau supaya kita selamat. Akhirnya jalan satu-satunya adalah dia datang sendiri kemana? Ke dunia, menjadi seorang manusia. Dia lahir dari rahim seorang wanita anak darah, yaitu Maria, yang sedang bertunangan dengan siapa tunangannya? Yusuf. Ya, ini pun mau dikacaukan oleh iblis. Ya, Maria yang adalah seorang yang masih gadis, tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, digosipin bahwa dia sudah melakukan hubungan yang tidak benar. Biasanya itu hukumannya apa? Dilempari, terus diusir, terus dipukul, ya kan? Ada kan yang dipukul? Kenapa kau sampai begini? Kenapa? Malu orang tuanya.
Ya, itu iblis yang buat, mau mengacaukan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Ya, bahkan Yusuf juga dibisikin sama iblis, gak usah kau jadi menikah sama dia. Dia itu sudah tidak setia kepadamu. Tapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf melalui mimpi. Jangan takut, Yusuf, Maria itu baik orangnya, dia itu setia. Akhirnya berhasillah lahir ke dunia. Ya, lahir. Nah, Yesus datang dengan satu misi, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Karena dia berpikir, manusia ini pasti dia akan berdosa sekali-sekali, atau pasti dia akan memberontak juga dan melakukan kejahatan. Hanya satu yang bisa membuat mereka layak, yaitu dengan darah pengorbananku, kata Tuhan. Pengorbanan Yesus di kayu salib, lewat darahnya yang tertumpah, lewat darah yang tercurah. Ketika kita mengaku dosa kita diampuni. Yohanes 3:16 katanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya ketika kita berbohong dan ketika kita mengaku, Tuhan, aku tadi bohong, ampuni aku, kita diampuni. Bukan seperti dulu Adam dan Hawa berdosa, sudah melanggar perintah Tuhan. Ketika mereka tidak mengaku dan ketika mereka sudah tahu kesalahannya, dan mereka mendapatkan hukuman, diusir dari Taman Eden. Tapi sekarang kita enak. Kalau di rumah kita bersalah kepada orang tua, Mak, aku tadi ngambil uang Mak 5.000, Mak, dari dompet. Maaf ya, Mak, ya, aku tadi lupa ngasih tahu karena Mama lagi di kamar mandi. Aku mau beli buku, Mak. Ketika kita mengaku, kita di apa? Diampuni. Begitu dia. Kalau kita mengaku, bukan dihajar habis-habisan. Ya, ketika kita mengaku. Nah, ketika kita juga tadi berkata, Mak, aku tadi disuruh Bapak membeli ini, Mak. Padahal Mama bilang nggak boleh kan, Mak? Maaf ya, Mak, ya, aku janji gak akan gitu lagi. Nah, dia mengaku kepada orang tuanya, diampuni. Ya, kalau kita tidak mengaku, kita dihajar, dibal-bal, ya, dicubit sampai merah. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang dapat melayakkan manusia itu, ya, kecuali dengan darah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu luar biasa. Dan Tuhan mau kita bukan hanya hidup saja di dunia ini. Setiap hari 24 jam. Bangun tidur, mandi, nonton, main game, apalagi makan, terus tidur lagi, belajar lagi. Nggak seperti itu. Itu bios namanya. Bios. Kalau ingat bioskop, aku nggak boleh bios saja. Tuhan bilang, aku tidak boleh bios saja, tapi harus sampai ke joy. Joy itu artinya hidup yang kekal. Aku tidak hanya hidup sampai hari ini, tapi ketika aku mati nanti, aku juga hidup. Bukan mati atau hidup kekal di neraka. Jadi harus ada target seperti itu. Ya, aku ini anak Tuhan Yesus. Aku ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi aku pun harus berjuang untuk hidupku. Sama seperti Tuhan Yesus sudah berjuang untuk aku, menyelamatkan aku, ya, dari godaan si iblis. Ya, iblis mau mencuri joy itu. Iblis mau mencuri hidup yang kekal yang diberikan
oleh Tuhan lewat penebusan di kayu salib. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap pegang hidup kekal itu? Tetap setia kepada Tuhan. Apabila ada bisikan di telinga, gak usah kau ikut PA lagi. Gak usah kau berdoa lagi. Udahlah, gak usah kau baca Alkitab lagi. Tenang aja, kita santai-santai aja, ya. Gak seperti itu, ya, yang dimaksud oleh Tuhan. Berjuanglah untuk Zoe, bukan bios saja. Apa tadi? Bios dan Zoe. Hidup yang diberikan Tuhan itu, Tuhan datang untuk memberikan hidup bios dan hidup yang berkelimpahan atau Zoe. Ya, jadi kalau kalian sudah setia dalam PA, lanjut lagi. Kalau yang besar sudah malu di sekolah minggu atau di PA, masuk ke remaja, masuk ke pemuda. Ya, nanti sesudah menikah terus ikut di dalam ibadah-ibadah yang dijadwalkan oleh gereja. Nah, sekarang tantangan kita adalah pandemi atau corona, semuanya dibatasi. Tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kita kasih karunia untuk dapat merayakan Natal di sini. Sehat-sehatlah, jaga kesehatan kita, jangan malas makan. Sekalipun telurnya didadar bagi 5, kita berdoa, Tuhan Yesus berkati telur dadar ini yang kami bagi 5 ini, kan sedikit-sedikit itu kan. Kami sehat makan, kami kuat, imun kami kuat, antibodi kami kuat. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu harus kita serahkan kepada Tuhan. Ya, ingat tadi kita udah nyanyikan, Allah itu baik, Allah itu baik. Dia baik bagiku, bagimu, bagi kita semua. Buktikan. Tantangan kita hanyalah si iblis yang mau mencuri apa tadi? Zoe itu. Yang mau mencuri Zoe itu yang direncanakan Tuhan bagi kita. Ingat, kenapa iblis cemburu? Karena kita yang menggantikan dia untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Cemburulah dia. Siapa di sini yang gak cemburu? Kalau seharusnya dia sebenarnya ya yang jadi ketua kelas, tapi karena ketua kelas, karena kita melawan, digantikan dengan teman kita yang kita gak suka sama dia. Pasti kita marah, pasti kita cemburu, pasti kita akan usahakan supaya dia juga tersingkir. Itulah sifat iblis. Jadi kita sekarang harus ya pikirkan, aku hidup bukan hanya untuk hidup sekarang. Aku hidup bukan hanya untuk bios saja, rutinitas. Tapi aku harus raih joy yang Tuhan sudah sediakan bagiku. Itu harus diambil. Ya, caranya bagaimana? Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Berdoa setiap hari, mau tidur berdoa, terus dikerjakan. Ada yang melakukannya di sini? Ada? Jangan hanya pas PA saja kita kumpul berdoa loh. Kita ini anak-anak Tuhan yang disiapkan untuk menjadi generasi-generasi sesudah kami, ya, sesudah kami. Jadi kalian juga harus kuat imannya. Kalian harus menggantikan kami nanti berdiri di sini, menggantikan misteri untuk melayani anak-anak PA berikutnya di generasi-generasi yang mendatang. Kalau kalian tidak ada, siapa lagi? Mulai hari ini berdoa sebelum tidur, berdoa bangun tidur, bersama-sama bergandengan tangan, bapak, mama, anak-anak berdoa. Gimana caranya? Malu-malu kita, gak apa-apa, itu biasa. Pertama-tama malu, tapi lama-lama nanti jadi terbiasa. Mau makan berdoa, selalu dikerjakan.
Ya, berarti cuma 2 orang yang makan berdoa. Ada di sini yang tidak berdoa waktu makan. Waduh, jujur 2. 2 orang. Waduh, 4. Aduh, tambah banyak. Tidak loh, yang tidak. Aduh, tambah banyak. Yang tidak berdoa pas makan. Aduh, asal makan aja. Puji Tuhan lo masih sehat ya. Tuhan masih memberikan kita kesehatan ya. Tapi mulai hari ini berdoa. Kalau kita belum tahu berdoa, kita tanya sama Miss Sri. Miss, aku mau berdoa, mau makan. Gimana doanya? Atau kalau mau tidur, Miss, ajarilah aku berdoa waktu mau tidur, gimana doanya? Atau bangun tidur, Miss, ajarilah aku mau berdoa selalu. Kenapa kita tidak berdoa? Karena ada iblis yang mengacaukan pikiran kita, yang katakan, gak usah berdoa, udah makan aja, udah amannya itu. Ya, ingat, iblis dan manusia itu ya sama-sama diciptakan oleh Tuhan, tapi lebih istimewa manusia karena diciptakan serupa dengan Tuhan. Iblis cemburu kepada manusia karena manusia itu sudah jadi kesayangan Tuhan. Dia diusir dari surga. Kita juga mau dihasut oleh si iblis itu supaya kita nanti ikut sama dia. Ikut sama dia ke neraka. Jadi yang punya neraka itu adalah Lucifer dan pengikut-pengikutnya diusir dari mana? Dari surga. Yang punya surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Ikuti perintah Tuhan kalau mau masuk ke surga. Kalau mau ke neraka, ikuti si iblis, si Lucifer. Dia nanti akan tawarkan yang enak-enak, tapi akhirnya kita ke neraka. Dihasut, digoda-goda, dicobai. Hati-hati. Makanya ada lagu apa? Lagu sekolah minggu. Aduh senangnya naik kereta. Kereta apa? Besar buatan Tuhan. Supirnya siapa? Yesus, jalannya lurus. Yang naik anak Tuhan. Satu lagi apa? Celaka. Naik kereta. Keretanya? Kecil. Buatan iblis. Supirnya gimana? Kemana kita dibawa? Mundur. Yang naik anak iblis. Yang naik anak iblis. Waduh. Itu ingat saja, kita mau naik kereta mana? Kita mau supirnya siapa? Yang kita yang tentukan. Ingat, Yesus datang untuk memberi bios dan joy. Tapi iblis datang untuk memberi hidup apa bios dan mencuri joy. Dia datang untuk bios saja dan mencuri joy yang Tuhan berikan kepada kita. Buat pengorbanan Yesus di kayu salib. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Dengarkan ada 5 kuis pertanyaan dari Mem. Ya, dari Mem. Oke, sebutkan isi, tutup Alkitabnya ya. Sebutkan arti dari Yohanes 10 ayat 10 tadi yang baru Mem katakan tadi. Berdiri langsung. Ayo berdiri langsung. Arti dari firman yang kita sampaikan sekarang, kita tidak boleh mencuri dan kita harus mengikuti perintah Tuhan dan tidak boleh mengikuti perintah Lucifer. Tidak tepat. Ayo ada yang baru aja tadi disampaikan. Yuk. Ada? Ayo berdiri. Ayo cepet. Oh. Apa arti dari Yohanes 10 ayat 10
10 tadi. Tadi kan isinya apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Apa artinya itu? Apa? Ada lagi? Apa? Ayo. Tujuannya lahir untuk menebus dosa kita. Bukan. Oke. Artinya ada yang tahu nggak ada? Nggak ada. Yang artinya adalah pencuri datang hanya untuk memberi bios dan mencuri Zoe. Tapi Yesus datang untuk memberikan kita bios dan Zoe. Udah itu aja. Yang kedua, bagaimana? Yang kedua, apa yang terjadi ketika Herodes tahu bahwa raja terang telah lahir, yaitu Yesus? Apa yang terjadi? Ya berdiri kalau sudah dapat. Raja Herodes membunuh semua bayi di rata-rata di bawah umur 2 tahun. Ya, oke. Pertanyaannya lagi, kemana saja orang tua Yesus berpindah-pindah? Dari mana ke mana dan kemana? Pertama tadi di mana dia? Datang dalam mimpi, terus pergi, terus datang lagi dalam mimpi. Dari Mesir ke Nazar. Ya udahlah. Pertama dia dari Bethlehem, tanah Yudea, terus lari ke Mesir, terus tinggal di Nazaret. Mantap. Yang ketiga apa? Hukuman kepada Adam, Hawa dan ular. Oke, berdiri. Adam, Hawa dan ular. Adam dulu. Adam hukumannya adalah susah mencari nafkah. Ya. Hawa hukumannya adalah susah untuk melahirkan. Ya. Dan ular hukumannya adalah kakinya tidak berjalan dengan perut dan tidak mempunyai kaki. Tidak berjalan dengan kaki tetapi Oke, yang keempat ya. Apa tadi? Yang keempat, apakah usahanya Lucifer kepada manusia supaya dia tidak mendapatkan Zoe? Apa usaha iblis? Mengganggunya. Mengganggu aja. Iya. Ayo. Mengganggu semua manusia agar semua manusia pengikut Lucifer. Agar apa mereka? Agar apa? Terjadi apa? Agar mencuri, supaya binasa, Agar apa? jadi binasa masuk neraka. agar menjadi pengikut Lucifer untuk mencuri hati manusia. Bukan. Apa tadi? Makanya dia diusir dari surga. Kenapa? Karena apa? Itu dia. Itu dosanya. Bukan. Sungguh Supaya jadi apa manusia itu? Cepet. Supaya jadi apa? Seperti dosanya Lucifer apa? Makanya diusir. Dibantah. Berontak. Oke. Yang terakhir lah. Yang tadi udah dijawab lah itu. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan Zoe? Ayo yang belum dapat. Berdoa. Terus. Taat kita. Terus. Memuji Tuhan. Terus. Sekolah minggu. Terus. Berdoa. Melakukan kebaikan. Terus. Balik. Kita lagi berdoa.
ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat 3 dia ya. Oke, ini tadi untuk siapa? Bisa. Berdiri. Berdiri. Datang. Oke, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri semuanya. Yuk kita nyanyi. Aku mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Geser sedikit. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita semua sungguh-sungguh nyanyi, nanti kita doakan ya. Tumpang tangan semuanya. Sungguh-sungguh bernyanyi, kita angkat tangan kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya ini aku anakmu, layakkanlah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh iya, oke. Haleluya, terima kasih Bapak di surga. Kami sudah merayakan Natal ya Tuhan di hari ini ya Tuhan, dan kami serahkan seluruh kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan dalam kuasa Roh Kudus menjamah dan melawat seluruh kehidupan kami, baik kami semua yang hadir, anak-anak kami khususnya ya Tuhan. Dan kami serahkan ya Tuhan firman Tuhan ini, biar Engkau yang memberi pertumbuhan ya Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami semua yang mendengarkannya. Jangan sampai iblis mencuri firman Tuhan ini, tapi kuasa Allah bekerja, melawat, memberikan pertumbuhan, dan membuat kami ya Tuhan sampai kepada Zoe itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, turunlah urapan-Mu atas kami semua. Tangan-Mu yang berada ya Tuhan di atas kepala kami semua, masing-masing satu persatu. Dan urapan-Mu tinggallah, dan kami boleh pelihara dalam kehidupan kami. Kami terus ya Tuhan membangun persekutuan kami dengan Roh Kudus. Ajari kami dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Berkati ya Tuhan Ibu Sri yang menjadi koordinator PA di tempat ini Tuhan. Berkati ya Tuhan dengan berkat yang melimpah-limpah dari surga. Urapan Allah turunlah atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan, keperluannya, rencananya, kerinduannya, doa dan permohonan yang Engkau menjadi jawaban dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus. Berkati rumah ini dipakai menjadi rumah doa. Teruslah menjadi rumah doa, rumah berkat, rumah persiapan, rumah penyembahan. Dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus. Isi rumah ini, biarlah terus meninggikan nama Yesus, menyenangkan hati-Mu. Kami percaya, tidak pernah sia-sia Tuhan melayani-Mu dan memberikan yang terbaik kepada-Mu. Tuhan, Kau pasti memberikan yang terbaik dengan luar biasa bagi keluarga di tempat ini. Dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan setiap orang tua, anak-anak kami yang boleh hadir. Teruslah unitikan kami ya Tuhan, dan mampukan kami terus mendukung anak-anak dan mereka juga hidup di dalam persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan ya Tuhan, baik di dalam seluruh kebutuhan, makan, minum, usaha, pekerjaan, rumah tangga, tambah kebahagiaan, kemesraan, damai sejahtera, sukacita sorga, perlindungan darah Yesus, kesehatan, curahkan, limpahkan bagi setiap keluarga, bagi setiap rumah tangga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami yang bersekolah maupun juga ya Tuhan yang masih kecil dalam pertumbuhan, berkati kami semua, tak terluput semuanya ada dalam pemeliharaan dan pengawasan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang. Kami serahkan ya Tuhan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, baik yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan. Biarlah kami semuanya ada di dalam pengawasan, penjagaan, perlindungan Tuhan. Minta malaikat-malaikat-Mu Tuhan berkemah di sekeliling kami dengan pedang yang bernyala-nyala. Damai sejahtera Allah turunlah atas kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami pulang, biarlah Engkau memberkati kami dengan berkat yang khusus.
dengan berkat yang spesial dari tempat yang mati di dalam nama Yesus. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, segala namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya, kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah anak-anak dan terimalah berkat yang besar dan yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari kuasa Roh Kudus itu yang memimpin menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai dan memberikan joy itu dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama